Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar diskriminan dan grafik fungsi kuadrat bersama saya Linda Hartati. Diskriminan persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Diskriminan ditulis dengan huruf D besar sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Gunanya untuk membedakan jenis-jenis akar. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka memiliki dua akar real yang berlainan. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar yang real. Tentukan jenis-jenis akar persamaan dari yang ke-1, 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Cara pertama, tentukan dulu koefisien A-nya yaitu 2. B-nya negatif 7, C-nya sama dengan 6. Nilai diskriminannya B pangkat 2 negatif 7 dipangkatkan 2 yaitu 49. Dikurang 4, 4-nya tetap, A-nya ganti dengan 2. C-nya ganti dengan 6. 4 kali 2 kali 6 adalah 48. 49 kurang 48 sama dengan 1. 1 ini lebih dari 0 kurang dari 0 atau sama dengan 0. 1 ini lebih dari 0, maka diskriminannya lebih dari 0. Maka nomor 1 ini memiliki dua akar real yang berlainan dan rasional. Contoh 2, x kuadrat kurang 6x tambah 12 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 12. Diskriminannya negatif 6 pangkat 2 yaitu 36. Dikurang 4-nya tetap, A-nya ganti oleh 1, C-nya ganti oleh 12. 4 kali 1 kali 12 adalah 48. 36 kurang 48 adalah negatif 12. Negatif 12 itu kurang dari 0. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar real. Gambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik puncak. X-nya itu negatif B per 2A. Y-nya B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Langkah kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu syaratnya Y-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Lalu keempat, meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Contoh, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 2. Yang pertama, tentukan titik puncak. X-nya itu negatif B per 2A. Negatifnya tetap, B-nya ganti oleh negatif 1. 2-nya tetap, A-nya diganti oleh 1. Negatif kali negatif, positif 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi X-nya 1 per 2. Sedangkan Y-nya B kuadrat kurang 4AC. Negatif 1 kuadrat, yaitu 1, dikurang 4, kali A-nya 1, C-nya negatif 2. Jadi 1 dikurang 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu di bawahnya negatif 4A, negatif 4 kali 1 yaitu negatif 4. Jadi Y-nya negatif 9 per 4 sehingga titik puncaknya 1 per 2 dan negatif 9 per 4. Langkah kedua, tentukan titik potong kurva dengan sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Yang X kuadrat kurang X kurang 2-nya itu difaktorkan menjadi X kurang 2 kali X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X dikurang berapa yang hasilnya 0 yaitu 2. Maka titik potong yang pertama 2,0. X tambah 1 sama dengan 0. X-nya berapa sehingga menghasilkan 0 yaitu negatif 1. Jadi titik potong yang kedua negatif 1,0. Yang ketiga, tentukan titik potong kurva terhadap sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0, yaitu X kuadrat 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. 0 kurang 0 kurang 2 yaitu negatif 2. Sehingga itu titik potongnya. Keempat, meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius. Titik puncaknya 1 per 2, X-nya 1 per 2, hubungkan dengan negatif 9 per 4. Itu titik puncaknya. Titik potongnya 2,0 dan negatif 1,0. Itu yang ada di sumbu X yang mendatar. Titik potong dengan sumbu Y-nya 0, negatif 2. Itu yang ada di sumbu Y. Sehingga hubungkan dengan kurvanya menjadi kurvanya seperti itu.
Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dilihat dari nilai A dan nilai diskriminan. Jika A-nya lebih dari 0, maka itu terbukanya ke atas. Kalau D-nya lebih dari 0, maka memotongnya di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, memotongnya di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, ada di atas di sumbu X. Kalau A-nya kurang dari 0, maka terbukanya ke bawah. Kalau D-nya lebih dari 0, memotong X-nya di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong sumbu X-nya di 1 titik. Dan kalau D-nya kurang dari 0, memotong sumbu X-nya tidak ada di bawah ya jadinya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.